Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revanda Yohana Putri. Saya dari kelas 2B Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Baik, di sini ada pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari kuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat atau tingkah laku, kebiasaan dan adab yang baik. Secara terminologis, menurut Ibnu Miskawayh, seorang pakar bidang akhlak yang utama, akhlak adalah sifat dalam jiwa yang mendorongnya untuk tertanam melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, akhlak dalam Islam adalah landasan mengenai perhitungan baik atau buruknya sesuatu. Landasan akhlak dalam Islam didasarkan pada aspek ketuhanan, di mana benar atau salahnya serta baik atau buruknya akhlak bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian tentang baik buruknya. Cirinya adalah dilakukan atas kehendak dan kemauan dan telah dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi dalam kehidupannya. Selanjutnya di sini ada pengertian tasawuf. Secara etimologis, tasawuf berasal dari kata bahasa Arab yaitu tasawafa ya tasawafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutera dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Pada saat itu, memakai kain wol kasar adalah simbol kesederhanaan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa istilah tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf memang berasal dari golongan para sufi yang senantiasa menghubungkan ajaran agama dengan perasaan cinta mendalam dan kesucian hati. Untuk itu, tasawuf diartikan sebagai penyucian hati dan menjaganya agar tidak mendapatkan cedera, kotor, dan selanjutnya dapat menjadikan hati jernih serta harmonis dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ilmu tasawuf sendiri menjelaskan mengenai cara-cara mengembangkan rohani manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam derajat tertentu terdapat istilah makrifat yang berarti telah bersatu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pencapaian tertinggi atau tujuan tertinggi dari tasawuf. Di sini ada ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri keberadaannya yang dekat dengan Tuhan dan berbentuk ijtihad dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sofisme baik pada agama Islam maupun di luarnya. Selanjutnya ada konsep akhlak tasawuf. Konsep pendidikan akhlak tasawuf yang ditawarkan Nurholis Beroijak pada ihsan, yakni penumbuhan atau peningkatan fitrah kesadaran ketuhanan seorang anak agar menjadi manusia yang memiliki karakteristik sifat-sifat Tuhan. Metode pendidikannya yaitu dengan metode hikmah, ibadah, dan keteladanan. Nurholis membagi materi pendidikan akhlak tasawuf sesuai dengan jenjang dan perkembangan peserta didik, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.
Nah, apa sih hubungan akhlak dengan tasawuf? Hubungan akhlak dengan tasawuf yaitu hubungan antara akhlak dan tasawuf sungguh erat. Bisa dikaitkan seperti mata uang karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasawiyah atau pengamal tasawuf. Sementara yang terpenting dalam tasawuf adalah standar akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Akhlak dan tasawuf yang saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf sehingga dalam prakteknya tasawuf lebih tinggi dari akhlak. Hubungan akhlak dan tasawuf tidak bisa terpisahkan karena kesucian hati dan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akhlak yang baik. Apa yang dilakukan kalangan mutasawiyah akhirnya akan ada hasil pada akhlak mulia. Namun demikian, tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Tasawuf membidik pada dataran tazkiyah al-nafs, yaitu penyucian jiwa, membersihkan diri dari sifat madzmumah, yaitu tercela, dan penghias akhlak. Dengan akhlak mahmudah, ilmu tasawuf pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf palsu, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Yang kedua, yaitu tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Dan yang ketiga, yaitu tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Sebenarnya, 3 macam tasawuf tadi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Karena itu, untuk menuju wilayah tasawuf, seseorang harus mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri. Menurut Harun Nasution, belajar tasawuf sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mementingkan akhlak. Cara beribadah kaum sufi biasanya berimplikasi pada pembinaan akhlak yang mulia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada intinya, ajaran tasawuf adalah keluhuran akhlak sebagai manifestasi dalam marifatullah atau mengenal Allah, yang dalam hadis Nabi disebut dengan istilah ihsan, yaitu bagaimana seseorang dalam beribadah atau bertindak dan bertutur kata selalu diawasi oleh Allah. Bertasawuf pada akhlak adalah mustahil. Untuk itu, seorang sufi harus memiliki akhlak yang luhur, tidak saja kepada Allah tetapi juga kepada manusia dan seluruhnya. Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki yang merupakan salah satu ajaran tasawuf, dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian lihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf amali adalah macam-macam hal yang disebut ilmu lahir dan ilmu batin yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariah, tarikat, hakikat, dan marifat. Kemudian ada sejarah dan perkembangan tasawuf. Tasawuf sendiri muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat kemudian mengatakan bahwa paham tasawuf sebagai paham yang telah berkembang sebelum Nabi menjadi Rasulullah. Hal ini kemudian berasal dari orang-orang daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan serta menjauhkan diri dari berbagai kemewahan dan kesenangan keduniaan. Tasawuf yang berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW sebagai pendapat lainnya menyatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad, berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelakunya disebut dengan al-sufa seperti telah disebutkan di atas.
Mereka kemudian dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapatnya lainnya mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antara umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan akhlak dengan tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.